Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik dan kontroversial mengenai perbuatan sesat kaum Nabi Lut. Jangan lupa untuk tetap berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus langsung Nabi Lut setelah dirinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipilih menjadi nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Lut sendiri merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Semasa kecil, Nabi Lut diasuh oleh sang paman di Palestina, dan setelah dewasa dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut pindah ke kota Sodom. Garis keturunan Nabi Lut alaihissalam berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, ia juga masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya, yakni Haran, merupakan saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut memiliki nama lengkap Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Arfaksad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum, atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kisah Nabi Lut, kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Kisah Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat di 12 surat, yaitu beberapa di antaranya surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Hud, dan surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji, kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya, Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya 74 dan 75. Kisah lain menyebutkan bahwa perbuatan sesat kaum Nabi Lut bermula dari kedengkian iblis. Sebab, mereka mendapati kaum Nabi Lut atau kaum dari desa Sodom itu memiliki banyak kelebihan. Tentang perbuatan sesat kaum Sodom disebutkan dalam Al-Quran. Sementara dalam kisah lain, sebelum tersesat dalam perilaku homoseksual dan lesbian, kaum Nabi Lut disebut-sebut dianugerahi keistimewaan, terutama kerjasama yang amat baik, suka bergotong royong dan bersatu padu. Singkat cerita, apapun pekerjaan mereka lakukan baik, rapi, tuntas dan cermat. Inilah yang membuat iblis iri. Ia melancarkan aksi sesatnya. Dengan licik menjelma menjadi seorang pemuda manis dan berwajah mirip perempuan. Sodom atau Gomora adalah kaum Nabi Lut yang tersesat dalam perilaku menyukai sesama jenis. Sodom nama sebuah desa atau kota yang terletak di Yordania. Nabi Lut merupakan anak dari salah satu saudara kandung Nabi Ibrahim yang diutus untuk meluruskan. Kembali kepada kelicikan iblis. Dengan wujud inilah dia merusak setiap pekerjaan kaum Lut, hingga mereka kesal dan mendapati pemuda jelmaan iblis inilah pelaku pengerusaknya. Sang pemuda ditangkap dan dikurung. Inilah skenario yang diinginkan iblis. Malam itu juga, dia berakting pura-pura menangis sedih. Sang penjaga kasihan. Begini dialognya. "Ada apa denganmu?" Si pemuda menjawab,
Ayahku selalu memelukku waktu aku mau tidur, jawab pemuda itu. Penjaga itu tak tega kemudian memeluk si pemuda. Dari sinilah akal bulus si iblis berjalan. Dengan kekuatannya, sang iblis membangkitkan nafsu si penjaga, terus-menerus hingga syahwat si penjaga menggelora. Si penjaga terpancing dengan nafsu iblis dan mulailah si pemuda mengajarkan si penjaga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan peradaban manusia, yakni sodomi. Malam itu terjadilah perbuatan sesat dan perilaku penyimpang untuk pertama kalinya, yaitu sodomi. Setelah itu, iblis menghasut kaum wanita dengan menunjukkan perilaku para suami dan kaum pria yang menyeleweng sesama jenis. Mengapa para wanita tidak membalasnya? Sehingga terjadi perilaku lesbian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Lut untuk mengembalikan kaum Sodom ke jalan yang benar. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan benar-benar mengusirmu." Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci pada perbuatanmu." Nabi Lut meminta kaumnya untuk bertaubat. Dia pun memberikan gambaran bagaimana pedihnya azab Allah, tapi mereka menantang. Kemudian Nabi Lut berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka yang selalu menantang. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Allah mengutus 2 malaikat dalam wujud 2 pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Ketika sampai di Sodom, kedua lelaki tampan itu bertamu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan 2 lelaki tampan tersebut. Namun, istri Nabi Lut yang sehaluan dengan penduduk Sodom memberitahukan para lelaki Sodom tentang 2 lelaki tampan di rumah Nabi Lut. Tidak lama kemudian, para lelaki Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka berteriak memanggil Nabi Lut. Mereka meminta agar Nabi Lut menyerahkan kedua tamunya untuk mereka. Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya. Nabi Lut menasehati kaum Sodom untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengganggu tamunya. Nabi Lut juga meminta kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan homoseksual karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam. Nabi Lut mengingatkan adanya azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom bukannya sadar, mereka justru hendak membuka pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku minta pertolongan. Aku merasa sangat kecewa, karena sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menjaga keamanan tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, kedua lelaki tampan itu memberitahu yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Kemudian, para malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk membuka pintu agar penduduk kota Sodom masuk ke dalam rumah. Nabi Lut pun menuruti perintah tersebut, dan kemudian kaumnya langsung menerjang masuk mencari ketiga tamu tampan tersebut. Tetapi, yang terjadi adalah pandangan mata mereka yang tiba-tiba gelap gulita dan menjadi buta. Mereka berteriak-teriak bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, 3 malaikat tadi segera memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya untuk meninggalkan rumah dan kota Sodom karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut dan keluarganya tidak menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nabi Lut bersama istri dan 2 anaknya bergegas meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak menoleh sesuai petunjuk dari malaikat. Namun, istri Nabi Lut tetap bebal dan menolehlah dia ke belakang.
Seketika, tubuhnya membatu dan ia juga tertimpa azab. Nabi Lut alaihissalam kini tahu siapa yang berkhianat di keluarganya. Kota Sodom ditimpa azab gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam azab tersebut. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Sahabat hikmah sejarah, itulah kisah mengejutkan tentang sodomi pertama ajaran iblis dan pemusnahan kaum Nabi Lut. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru dari konten ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan like, bagikan, dan berlangganan untuk mendukung kami agar terus memberikan konten-konten menarik di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.